Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Japira dengan 3 digit NIM terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori tentang sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN di Aki Master untuk memenuhi tugas video praktikum dasar sistem kontrol. Pertama, ada mendefinisikan sistem kendali. Sistem kendali adalah seperangkat perangkat yang mengelola, mengarahkan, memerintah, atau mengatur perilaku perangkat atau sistem lain. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan meminimalkan kesalahan atau deviasi dari nilai set point atau nilai acuan. Nah, sistem kendali ini ada dua, yaitu sistem loop terbuka, yaitu open loop. Output tidak mempengaruhi aksi kontrol. Sederhana, tetapi tidak dapat mengoreksi kesalahan yang disebabkan oleh gangguan eksternal. Contoh pemanggang roti yang beroperasi berdasarkan waktu. Lalu yang kedua ada sistem loop, tertutup atau closed loop, menggunakan umpan balik atau feedback untuk membandingkan output aktual dengan set point. Lebih akurat dan mampu mengoreksi kesalahan. Ini adalah dasar dari hampir semua sistem kendali industri yang canggih. Selanjutnya kendali on-off, yaitu adalah bentuk kendali paling sederhana. Aktuator hanya memiliki dua status operasi, sepenuhnya on atau sepenuhnya off. Tidak ada status menengah. Prinsip kerjanya yang pertama, aktuator, misalnya pemanas atau pompa, dihidupkan ketika variabel proses berada di bawah set point. Kedua, aktuator dimatikan ketika variabel proses melampaui set point. Lalu ketiga, kendali ini selalu menghasilkan osilasi berkelanjutan di sekitar set point yang dikenal sebagai histeresis. Selanjutnya ada pengantar kontrol PID. Kontrol proporsional integral derivatif adalah algoritma kontrol loop tertutup yang paling banyak digunakan di industri. Controller ini menghitung nilai error sebagai perbedaan antara nilai proses yang diukur dan set point yang diinginkan, kemudian menerapkan koreksi berdasarkan 3 komponen utama. Yang pertama ada proporsional, yaitu mengoreksi berdasarkan error saat ini. Output control sebanding dengan besarnya error, semakin besar error, semakin besar koreksi. Meningkatkan gain P mempercepat respon, tetapi dapat menyebabkan osilasi. Kedua ada integral, itu mengoreksi berdasarkan error masa lalu, menghilangkan error steady state yang sering ditinggalkan oleh kendali P murni, memperlambat respon awal tetapi meningkatkan akurasi jangka panjang. Ketiga ada derivatif, yaitu mengoreksi berdasarkan laju perubahan error, bertindak sebagai peredam untuk memprediksi error di masa depan, mengurangi overshoot, dan meningkatkan stabilitas sistem, tetapi dia sensitif terhadap noise. Tuning PID dan aplikasi industri. Yang pertama ada pengaturan suhu, yaitu mempertahankan suhu tungku, reaktor, atau penukar panas dengan presi tinggi. Yang kedua ada kontrol laju aliran, yaitu mengatur laju aliran cairan atau gas dalam proses kimia dan perminyakan. Yang ketiga ada sistem otomotif, digunakan dalam kontrol kecepatan jelajah atau cruise control dan sistem pengereman anti-lock atau ABS. Yang keempat ada robotika dan mekatronika, yaitu mengendalikan posisi, kecepatan, dan torsi motor servo dan aktuator robot. Nah, di sini ada 3 percobaan yang saya lakukan pada saat praktikum dasar sistem kontrol menggunakan sebuah alat. Nah, di sini ada nilai parameter kontrol on-off hysteresis, yang dimana di sini tuh ada di sini tuh ada grafik state, dan grafik false. Nah, selanjutnya setelah ini saya akan memasukkan video saya ketika saya melakukan praktikum. Nah, oke, langsung saja di sini kita buka terlebih dahulu software di Aki Masternya. Nah, teman-teman jangan lupa ya, di sini perangkat harus disambungkan terlebih dahulu. Modul dihubungkan dengan laptop yang sudah terinstall software di Aki Master. Nah, di sini kita menggunakan kabel USB untuk menghubungkan modul dengan laptop. Kabel USB tersebut kita colokkan ke port USB pada laptop seperti ini ya, teman-teman. Nah, pastikan juga koneksinya sudah terpasang dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada cara penggunaan dan pengambilan data Autonix TK4S T4RN dengan DAKI Master. Untuk memudahkannya, saya sudah membuat video, jadi teman-teman bisa masuk pada aplikasinya, yaitu DAKI Master. Teman-teman kalau belum download, bisa download dulu ya.
Selanjutnya, di sini ketik TK4 dan klik 1 dan serial, oke. Lalu selanjutnya, jika sudah kita konekkan, masuk pada IO list. Setelah itu kita klik tambah, present value, kita tambah present value, set value, sama outline-nya. Kita X jika sudah. Nah, di sini kalian bisa ikutin dulu cara-caranya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke read all parameter. Nah, di read all parameter ini kita bisa mengganti parameter-parameter di sebelah kanan. Nah, di sini kita set value 50 derajat Celcius. Lalu untuk hysteresis-nya 2 dan input tipenya tab-nya itu CC-CH. Diklik saja ya teman-teman sesuai dengan apa yang diperintahkan pada modul. Nah, di sini control metodenya yaitu on off. Nah, sudah. Nah, setelah itu kan kita munculkan untuk settingannya. Di sini grafiknya bisa kita dimunculkan, yaitu ada min. Minnya itu kita 4. Lalu nanti kita ganti menjadi min second. Terus y-axisnya menjadi minus, yaitu 2. Terus 8, dan max-nya menjadi 60. Sama dengan yang y-axisnya 28 diganti dengan 60. Nah, seperti pada video yang saya buat, nanti diganti seperti itu. Lalu klik OK. Nah, jika sudah, kita akan masuk pada line graph. Yang teman-teman bisa lihat juga, selanjutnya di sini kita akan menampilkan grafik yang akan muncul nantinya di sistem on-off ini. Oke, teman-teman di sini bisa scroll ke bawah. Kita select dulu, kita masukkan, kita drag yang kanan. Nantinya ini yang akan muncul, lalu parameternya kita run. Nah, di sini sudah kita run. Nah, jika sudah kita run, kita klik kanan terlebih dahulu. Dan view untuk menampilkan garis hijau, ungu, sama biru itu apa aja. Di sini ada yang hijau ada version value, yang biru ada set value, dan yang ungu ada output length. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan selama 15 menit. Oke, di sini mungkin bisa kita perhatikan signal dari step akan naik, dan akan mencapai set point-nya yaitu 50. Nah, di sini kita percepat aja ya. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk set value-nya yaitu garis hijau present value yaitu kondisi aktual akan selalu mencapai menuju set point-nya. Dia akan selalu terus sampai ke atas. Nah, selanjutnya sini kan udah ya. Mungkin di sini aku percepat aja videonya. Ini untuk beberapa percobaan yang aku ambil dan kelompokku ambil. Nah, di sini bisa kita save. Setelah selesai kita save, nantinya setelah kita save ini, dia akan masuk langsung ke Excel. Nah, yang di mana Excel ini bisa kita lihat untuk melihat hasil data yang sudah kita ambil selama 15 menit pengambilan data-data tersebut. Nah, di sini kita bisa langsung melihat set value-nya per detik. Nah, di sini tuh dimulai dari 31 derajat, naik hingga memenuhi set value, atau mendekati set value, di sini ada kenaikan sampai 37 derajat. Nah, setelah itu, teman-teman, di sini kita bisa lihat 41, 42, 43, 44, dan seterusnya. Dan di sini yang paling mempertahankan itu di 51. Berarti ini setelah itu akan berakhir lagi di 49. Jadi setelah beberapa percobaan, kita juga memiliki mencari nilai PID yang paling sesuai. Nah, jadi beberapa praktikum yang sudah kita lakukan, maka kita memperoleh nilai PS9 atau Professional 11, integralnya 45, dan derivatifnya. Nah,
Di sini kelompok kami punya nilai P11, I45, dan D30. Itu bisa dikatakan bahwa nilai pribadi tersebut sudah cocok dan optimal. Hal ini juga terlihat dari bentuk grafik struktural atau present value yang naik secara stabil. Nah, di sini dia naiknya stabil. Terus setelah itu dan terkontrol menuju nilai set point, yaitu 50 derajat Celcius tanpa terjadi lonjakan atau overshoot yang besar. Nah, respon sistem juga cukup cepat karena nilai proporsional atau gain atau P mampu memberikan koreksi yang tanggap terhadap error, terus namun tidak terlalu tinggi sehingga tidak menimbulkan osilasi berlebihan. Nah, nilai integral sebesar 45 membantu menghilangkan error atau steady state-nya secara perlahan hingga suhu mendekati set point dengan baik. Nah, terus di sini ada nilai derivatif atau D sebesar 30 berperan penting dalam meredam perubahan mendadak sehingga sistem menjadi lebih halus dan tidak bergetar. Nah, di sini bisa dilihat seperti ini. Nah, hal ini terlihat dari pola kerja outlamp yang stabil dan tidak sering berubah on-off secara cepat. Secara keseluruhan, kombinasi nilai PID ini menghasilkan respon yang cepat, stabil, dan presisi. Di sini kalian bisa lihat juga hasil grafik yang kita dapetin. Nah, mungkin sekian aja teman-teman dari video yang saya buat. Maaf kalau misalnya saya menjelaskannya terlalu cepat atau misalnya kurang jelas. Dan di sini juga kebetulan saya baca teks ya buat ngejelasin ininya karena agak rumit di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.